Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Kisaul Khairiyah. Anak-anak nanti bisa panggil Ibu dengan Bu Kisa. Bu Kisa ini diberi kesempatan PPL di SMP Muhammadiyah Salatiga dan akan mengajar pada mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian kita langsung saja masuk pada materi mengenal bentuk aljabar. Di sini banyak yang namanya variabel. Di sini variabel adalah suatu besaran matematika yang nilainya dapat berubah atau tidak konstan atau belum jelas nilainya. Dan variabel ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil antara lain A, B, C sampai Z. Di sini contohnya X min 3. X ini merupakan variabel. Variabel tadi kan dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi X merupakan variabel. Kemudian yang kedua, konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan yang tidak mengandung variabel dan sudah diketahui nilainya dengan jelas. Di sini contohnya X min 3. 3 ini merupakan konstanta. Konstanta itu sudah diketahui nilainya. Jadi di sini konstantanya adalah 3. Kemudian yang ketiga, koefisien. Koefisien ini adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Di sini contohnya ini 5Y plus 10Z plus 7. Di mana 5 itu koefisien dari Y. Ini koefisien dari Y. Dan 10 koefisien dari Z. 10 ini koefisien dari Z. Kemudian ini suku jenis. Suku jenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Di sini contohnya 8x plus 2x min y. Di sini ada dua suku. Dua suku x dan suku y. Di sini yang suku sejenis yaitu 8x dan 2x itu merupakan suku sejenis karena ini variabelnya x, sama-sama x. Kemudian suku tak sejenis. Suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Di sini ada dua suku, yaitu 8x dan y. Di sini tidak ada yang sama. Jadi dinamakan suku tak sejenis. Kemudian kita masuk pada perbedaan persamaan dan pertidaksamaan linear. Di sini perbedaannya itu pada simbolnya. Kalau persamaan itu simbolnya sama dengan Kemudian kalau pertidaksamaan simbolnya kurang dari, lebih besar, kurang dari atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Kemudian di sini ada contoh. Pada persamaan itu tandanya tadi sama dengan. Jika kalau ada persamaan itu pasti ada tanda sama dengan. Dan kalau pertidaksamaan itu tandanya tadi apa? Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Lanjut.
Yang kedua yaitu konsep persamaan linear satu variabel. Nah, di sini persamaan mempunyai arti yaitu suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan kedua hal tersebut sama persis. Nah, sama persis yang dimaksud yaitu antara ruas kanan dan ruas kiri itu nilainya sama. Jadi kalau semisal ada suatu kayak timbangan, nah yang sisi kiri dan sisi kanan itu sama, kan jadi imbang. Nah, di situ disebut itu persamaan. Kemudian persamaan linear satu variabel. Nah, di sini suatu persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat 1. Nah, variabelnya itu pangkatnya 1. Tadi variabel itu apa? Biasanya itu berupa huruf kecil. Nah, di sini ada bentuk umum persamaan linear satu variabel. Nah, bentuk umumnya adalah AX plus B sama dengan 0. Nah, dengan A ini tidak boleh sama dengan 0 dan X ini merupakan variabel. Kemudian kita masuk pada penyelesaian persamaan linear satu variabel pada bilangan bulat. Nah, di sini menggunakan penjumlahan dan pengurangan dan ada juga perkalian dan pembagian. Tetapi kita bahas pada penggunaan pada penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Langsung ke contoh saja biar lebih jelas. Nah, di sini contohnya tentukan penyelesaian dari persamaan 3x min 2 sama dengan 2x plus 6. Nah, kita jawab. Pertama kita tulis soalnya terlebih dahulu. Ini soalnya kita tulis 3x min 2 sama dengan 2x plus 6. Nah, kemudian kita sendirikan antara ruas kiri dan kanan. Nah, ruas kiri itu yang ada variabelnya dan yang ruas kanan itu konstantanya. Nah, di sini masih ada variabel dan konstanta di ruas kiri dan yang ruas kanan juga masih sama. Nah, kita lihat dulu yang ruas kiri. Nah, kita hilangkan min 2. Nih, kita hilangkan min 2 ini biar 0. Nah, caranya agar min 2 ini menjadi 0, kita tambahkan dengan angka 2. Nah, dan yang ruas kiri kita tambah dengan angka 2. Dan yang ruas kanan, ini ruas kanan, kita tambah dengan angka 2. Jadi, kalau menambahkan atau mengurangi, itu kedua ruas harus ditambah dan dikurangi begitu. Nah, di sini 3x min 2 plus 2. Kemudian 2x plus 6 plus 2. Nah, kedua ruas ini ditambah dengan 2. Kemudian 3x min 2 ditambah 2, min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya 0, jadi kita tidak tulis. Kemudian yang ruas kanan, 6 ditambah 2 hasilnya 8. Kemudian yang ruas kiri sudah variabel saja. Kemudian yang ruas kanan masih ada variabel dan konstanta. Nah, sekarang 2x ini kita hilangkan dengan cara dikurangi dengan nilai yang sama. Jadinya dikurangi 2x. Jadi, ruas kiri dan ruas kanan kita kurangi dengan 2x. Nah, hasilnya 3x kurangi 2x hasilnya x. Kemudian 2x plus 8 kurangi 2x. 2x kurangi 2x hasilnya 0. Jadi kita tidak tulis, jadi ini tinggal angka 8. Nah, hasilnya x sama dengan 8. Paham sampai sini? Kemudian kita lanjut contoh kedua. Nah, contoh kedua, tentukan penyelesaian dari persamaan 2x min 11 sama dengan 5 dalam kurung 2 min x. Kita jawab.
Nah, kita langsung jawab. Kita pertama kali kita selesaikan yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu. Nah, di sini 5 kali 2 hasilnya 10. 5 kali min X hasilnya min 5X. Nah, kemudian kita tulis ini hasilnya 2X min 11 sama dengan 10 min 5X. Nah, pertama tadi kita hilangkan yang ruas kiri terlebih dahulu konstantanya biar menjadi 0. Ini konstantanya min 11, jadi kita tambahkan dengan angka yang sama yaitu 11. Dan yang ruas kanan juga kita tambah dengan angka 11 ini. Kemudian kita jumlahkan 2X min 11 ditambah 11 min 11 tambah 11 hasilnya 0, jadi kita tidak tulis, jadi tinggal 2X. Kemudian 10 ditambah 11 hasilnya 21. Nah, ini tinggal 5X min 5X. Kemudian kita lanjut, kita hilangkan yang ruas kanan ini min 5X kita hilangkan, jadi kita tambah dengan 5X, jadi ruas kiri dan kanan ditambah 5X. Paham? Nah, kalau sudah kita tambahkan, kita jumlahkan sekarang. 2X ditambah 5X hasilnya 7X. Kemudian yang ruas kanan 21 dikurangi 5X plus 5. Di sini min 5X plus 5X hasilnya 0. Nah, karena 0 jadi kita tidak tulis. Nah, di sini 7X per 7 sama dengan 21 per 7. Nah, tadi kan mencari X, jadi kita bagi dengan angka di depan X biar menjadi X, begitu. Jadi X sama dengan 3. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Nah, lanjut, Ibu akan latihan soal untuk teman-teman nanti diselesaikan dan dikumpulkan pada Google Classroom. Nah, di sini tentukan penyelesaian persamaan di bawah ini, nanti dikerjakan seperti contohnya tadi. Kemudian nanti bisa kalau tidak paham atau kurang bagaimana nanti bisa tanya kepada Ibu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu sampaikan. Bila ada salah kata atau salah perkataan, Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.